Cybercrime di Indonesia diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kejahatan siber adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh orang-orang jahat dengan menggunakan teknologi komputer dan internet untuk menyerang sistem informasi kita, misalnya mencuri data pribadi, password, kode PIN, atau saldo rekening. Ada banyak jenis kejahatan siber yang beredar di dunia maya, tetapi kali ini kita akan fokus pada 13 jenis kejahatan siber yang paling berbahaya. Mari kita kupas satu persatu. 1. Ransomware. Bentuk kejahatan siber dengan menyerang sistem komputer, mengunci data, dan meminta pembayaran untuk membuka kunci data. Berdasarkan informasi tertulis dari laman Getfair, biaya rata-rata serangan ransomware lebih dari $4 juta, sedangkan serangan destruktif rata-rata lebih dari $5 juta. 2. Phishing. Kejahatan ini ditujukan untuk mencuri informasi user. Penipuan ini umumnya menggunakan manipulasi berpura-pura menjadi bisnis atau organisasi yang sah untuk mendapatkan data sensitif korban, seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. 3. Spoofing. Kejahatan siber dengan menyamarkan identitas secara online untuk tujuan penipuan, meliputi spoofing email, spoofing telepon, profil media sosial palsu, dan iklan palsu. Contohnya adalah saat seseorang mengirim email yang tampaknya berasal dari rekan kerja yang meminta informasi sensitif atas nama CEO perusahaan. 4. Cryptojacking. Merupakan kejahatan siber di mana peretas secara ilegal mengeksploitasi komputer dan jaringan user untuk menambang cryptocurrency. Data dari SonicWall, volume cryptojacking global meningkat menjadi 66,7 juta pada paruh pertama tahun 2022. Meningkat 30% dari paruh pertama tahun 2021, industri keuangan paling terpengaruh oleh kenaikan sebesar 269%. 5. Hacking. Melakukan hack, peretasan, penguncian pada data pribadi user sehingga tidak bisa dibuka. Hal ini dilakukan peretas untuk mendapatkan data rahasia atau sebagai ancaman untuk mendapatkan uang. 6. Pencurian identitas. Pencurian identitas terjadi ketika seseorang menggunakan informasi pribadi orang lain, seperti nama dan nomor jaminan sosial, nomor rekening bank, dan informasi kartu kredit, untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya. Penjahat mengumpulkan informasi pribadi melalui berbagai metode, termasuk meretas komputer, mencuri surat, menggunakan kamera, untuk mengambil data dari layar komputer, dan membuat salinan ID palsu dari korban yang tidak menaruh curiga. 7. Cross-site scripting, XSS. Cross-site scripting, XSS, adalah kerentanan keamanan web yang terjadi saat penyerang menyuntikkan skrip berbahaya ke web atau aplikasi web terpercaya. XSS dapat memungkinkan penyerang untuk mendapatkan kendali atas sesi pengguna, mencuri kredensial login mereka, dan memanen data berharga. Misalnya, penyerang dapat menempatkan kode berbahaya di situs yang disusupi yang menunggu pengguna yang tidak menaruh curiga untuk masuk sebelum menjalankan perintah yang dapat mengungkap informasi dari mesin korban. 8. Malware. Malware adalah program atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengganggu pengoperasian komputer, mengumpulkan informasi sensitif dari sistem komputer, atau mendapatkan kendali komputer jarak jauh. Malware seringkali tidak terdeteksi, sulit dihapus, dan dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada sistem komputer dengan menginfeksi file, mengubah data, dan menghancurkan utilitas sistem. 9. Cyber terrorism adalah serangan siber yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan, kekacauan, atau kerusakan pada infrastruktur kritis. 10. Sniffing adalah penyadapan data yang dikirimkan melalui jaringan internet. Itulah 10 jenis kejahatan siber yang perlu kita waspadai untuk keamanan data kita.